Masih ingat dengan sinyal misterius WOW yang telah ditunggu-tunggu para astronom selama 40 tahun terakhir? Nah, bersiaplah karena kami punya berita menarik tentang itu. Bagi kamu yang mungkin belum tahu, sinyal WOW adalah suara radio yang terdeteksi pada tahun 1977 oleh seorang astronom saat bekerja di teleskop radio Big Ear di Ohio. Sinyal tersebut sangat unik dan kuat sehingga pria itu menulis kata WOW di margin cetakan data dan nama itu melekat sejak saat itu. Tapi, apa yang membuat sinyal WOW begitu istimewa? Pertama, sinyal itu tidak pernah terdeteksi lagi. Meskipun para astronom telah mengarahkan teleskop mereka ke area yang sama di angkasa berkali-kali selama bertahun-tahun, sinyal tersebut tidak pernah muncul kembali. Itu seperti keajaiban kosmik yang terjadi sekali saja. Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah mencoba memecahkan misteri di balik sinyal WOW. Apakah itu pesan dari peradaban cerdas yang tinggal di luar planet kita? Ataukah itu hanya suara kosmik yang acak? Beberapa tahun yang lalu, sebuah penelitian menyatakan bahwa sinyal WOW disebabkan oleh sebuah komet. Komet yang dinamai 266P Christensen ini melintas di wilayah angkasa yang sama pada tahun 1977 dan hidrogennya bisa saja memancarkan sinyal radio yang kebetulan berada di frekuensi yang sama dengan sinyal WOW. Informasi ini segera dibantah oleh para ahli yang menyatakan bahwa komet tidak memancarkan gelombang radio seperti itu. Teori lain mengenai sinyal WOW adalah bahwa sinyal tersebut mungkin berasal dari bintang yang mirip matahari. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sinyal tersebut memang disebabkan oleh fenomena alam, bukan oleh makhluk hijau kecil yang berkeliaran di ruang angkasa. Bintang ini ditemukan di konstelasi Sagittarius pada jarak 1800 tahun cahaya. Jarak ini mungkin terdengar jauh ya, tapi dari segi luasnya ruang, jarak ini bisa dibilang sangat dekat. Planet ini cukup menjanjikan karena memiliki beberapa fitur yang menarik. Bintang ini sangat mirip dengan matahari, baik dari segi temperatur, kecerlangan, maupun ukurannya. Sayangnya setelah mempelajari bintang kembaran matahari ini lebih jauh, para ilmuwan belum bisa menemukan sinyal WOW dengan pasti. Mungkin ada bintang lain di area yang sama yang bisa memancarkan sinyal tersebut, tapi kita tidak tahu pasti. Jadi apa artinya ini bagi pencarian kehidupan di luar planet kita melalui sinyal WOW? Artinya kita kembali ke titik awal sebagian besar. Kita masih belum tahu apa yang menyebabkan sinyal WOW dan kita tidak tahu apakah itu disebabkan oleh peradaban cerdas atau fenomena alam. Salah satu cara astronom mencari kehidupan cerdas di alam semesta adalah dengan mencari techno-signatures. Tanda-tanda ini adalah tanda-tanda teknologi yang bisa dideteksi dari bumi, yang bisa mengindikasikan adanya aktivitas tingkat lanjut di luar angkasa. Tanda-tanda ini tidak bisa dijelaskan oleh fenomena alam. Beberapa contoh tanda teknologi antara lain emisi laser, sinyal radio, atau tanda-tanda megastruktur. Daftar lagu luar angkasa kita hari ini tidak berakhir dengan kata wow. Bersiaplah untuk menggoyangkan pinggul dan bergoyang mengikuti irama karena kita akan menemukan lubang hitam dan suara-suara yang dihasilkannya. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah lubang hitam bisa mengeluarkan suara? Sepertinya iya, dan itu seperti simfoni kosmik. Pertama kita bahas tentang apa itu lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah titik di ruang angkasa di mana gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikannya. Bayangkan lubang hitam sebagai penyedot debu kosmik yang menyedot semua yang dilaluinya. Meskipun lubang hitam tidak memancarkan cahaya, lubang hitam masih bisa memancarkan getaran yang serius. Para ilmuwan telah mempelajari getaran ini atau suara ini selama bertahun-tahun dengan menggunakan instrumen khusus untuk menangkap nada kosmiknya. Jadi seperti apa suara lubang hitam? Bayangkan sebuah gitar bass bercampur dengan suara sendawa raksasa. Aneh sih. Suara dari lubang hitam berasal dari gas dan debu yang berputar-putar di sekelilingnya. Ketika materi-materi tersebut terhisap, ia memanas dan memancarkan sinar X yang bisa dideteksi oleh instrumen kita. Sinar X ini seperti nada-nada dalam sebuah lagu dan bisa memberitahu kita banyak hal tentang apa yang terjadi di dalam dan di sekeliling lubang hitam.
Tapi ini nih bagian yang paling gila. Para ilmuwan telah menemukan bahwa lubang hitam yang berbeda memiliki lagu yang unik. Seolah-olah masing-masing lubang hitam itu memiliki lagu yang diputar oleh DJ kosmiknya sendiri untuk diikuti oleh alam semesta. Setelah mempelajari tabrakan lubang hitam, para ilmuwan menemukan bahwa ada lubang hitam yang sangat tenang dan lembut, ada juga yang liar dan gila dengan irama yang akan membuat kepalamu berputar. Siapa yang tahu ya, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan cara untuk memanfaatkan irama kosmik dan menggunakannya untuk menggerakkan pesawat ruang angkasa. Jika kita bisa mengubah gelombang suara menjadi listrik di bumi, siapa bilang kita tidak bisa melakukan hal yang sama di luar angkasa? Suara bloop yang misterius juga telah membingungkan para ilmuwan selama berabad-abad. Hanya saja suara ini berasal dari lokasi yang sama sekali berbeda dari dalam lautan bumi kita. Bayangin kamu sedang bersantai di sofa, sibuk dengan urusanmu sendiri, ketika tiba-tiba kamu mendengar suara keras dan menakutkan dari speakermu. Itulah yang terjadi pada sekelompok ilmuwan pada tahun 1997 ketika mereka menemukan suara bloop yang terkenal itu. Sekarang aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bloop itu sih nggak terlalu menakutkan, tapi biar ku beritahu ya, suara itu bukan lelucon. Itu adalah suara bernada dalam, berfrekuensi rendah yang berlangsung selama sekitar 1 menit dan ditangkap oleh mikrofon bawah air yang berjarak hampir 4.828 km. Tentu saja para ilmuwan bertanya-tanya, apa yang membuat suara ini? Maju beberapa tahun ke depan dan internet dipenuhi dengan berbagai teori tentang apa yang mungkin menyebabkan bloop. Beberapa orang mengira itu adalah monster laut raksasa, sementara yang lain berspekulasi bahwa itu adalah semacam pesawat ruang angkasa aneh yang bersembunyi di kedalaman lautan. Tentu saja ada juga yang percaya bahwa itu hanyalah kesalahan pada peralatan perekaman. Terlepas dari semua spekulasi yang ada, misteri bloop tetap tidak terpecahkan selama bertahun-tahun. Tapi pada tahun 2005, para ilmuwan akhirnya mengungkap penyebab sebenarnya di balik suara menyeramkan itu. Ternyata itu hanyalah sebuah gunung es. Ketika gunung es terlepas dari gletser dan mengapung di lautan, mereka bisa mengeluarkan suara-suara yang cukup aneh, dan suara bloop tidak lebih dari suara gunung es yang retak dan bergeser. Hanya karena kita sekarang mengetahui penyebab bloop, bukan berarti suara itu kurang menarik. Faktanya sangat menakjubkan bahwa suara seperti itu bisa menempuh jarak ribuan mil dan masih bisa terdengar. Ditambah lagi fakta bahwa para ilmuwan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu apa penyebabnya, menunjukkan betapa banyak yang masih harus kita pelajari tentang planet kita. Tidak ada daftar putar yang lengkap tanpa lagu yang sedih dan memilukan. Dan berbicara tentang itu, pernahkah kamu mendengar tentang paus paling kesepian di dunia? Ini adalah kisah menarik yang dimulai pada tahun 1989 ketika para ahli dari Amerika sedang mencari kapal selam. Tapi alih-alih kapal selam, mereka malah menemukan seekor paus yang memiliki suara bernada tinggi yang unik yang membuatnya mendapat gelar paus paling kesepian. Kenapa sih disebut paus paling kesepian? Kebanyakan paus biru berkomunikasi pada frekuensi antara 10 dan 40 Hz, tapi suara paus ini berada pada frekuensi 52 Hz yang merupakan nada bass rendah bagi telinga manusia. Karena memiliki suara yang berbeda dari paus biru lainnya, beberapa ilmuwan percaya bahwa paus ini tidak dapat berkomunikasi dengan paus lainnya. Paus ini juga diyakini sebagai paus hibrida dengan satu induk dari spesies paus yang berbeda. Hal ini bisa menyebabkan bentuk tubuh yang berbeda dan panggilan yang berbeda yang dapat menjelaskan suaranya yang unik. Penelitian terbaru menunjukkan paus yang paling kesepian ini mungkin tidak terlalu kesepian. Banyak panggilan paus yang unik telah terdeteksi dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelompok paus yang tinggal di wilayah tertentu memiliki dialek lagu paus yang seringkali berbeda frekuensinya. Ditambah lagi rekaman selanjutnya menemukan paus yang paling kesepian itu sekarang mengubah lagunya. Panggilan paus semakin dalam selama beberapa tahun. Mungkin paus ini nggak terlalu kesepian dan telah menemukan beberapa teman paus untuk bergaul.